pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita akan melakukan podcast terkait dengan fenomena yang terjadi di sekolah, adanya guru BK yang tidak sesuai backgroundnya dijadikan guru BK. Dan ini teman-teman saya yang sudah pakarnya bimbingan konseling, terutama Pak Edil Wijaya Nur dan Pak Silmikah, Pak Silmikah Pah dan Pak Andi Herul Gali. Beliau adalah guru bimbingan konseling yang ada di Sulawesi Selatan. Dan di sini kita akan bahas bagaimana sih guru BK idealnya seperti apa. Dan kan kita lihat fenomena banyak yang tidak tahu guru BK itu seperti ini idealnya. Dan saya mulai dulu dari Pak Edil. Dan kita kan melihat fenomena Pak, adanya guru bimbingan konseling yang tidak sesuai background dijadikan guru BK di sekolah, dan itu menjadi permasalahan yang ada di sekolah, tidak sesuai manajemennya BK seperti itu. Saya ya bagaimana tanggapan Bapak? Jadi begini, Ya. pertama kasih saya dulu itu, Minuman. bukan itu di belakangnya, Ini. bukan di belakangnya lagi. Kopi. Ini harus ngopi guys ya, Iya. Kita harus ngopi. Jadi pertama, kenapa guru BK sebagian ada yang di BK kan ceritanya? Iya. BK kan. Ya, Pak Andi tahu lah. Iya. Ini karena pertama kebutuhan. Kebutuhan. Jadi guru BK kita itu masih ibarat wanita solehah, langka. Iya, langka. Ternyata wanita solehah ini langka. Ya, bukan solehot. Iya. Apalagi solihin. Nah, ketika situasi langka, biasanya orang nggak ada rotan, apa yang jadi? Tali rapia pun jadi. Iya. Jadi dan yang biasanya diambil itu, jadi saya ceritakan dulu apa istilahnya nih, disclaimernya dulu. Dulu. Asbabun nuzulnya. Iya, asbabul nuzulnya. Iya. Jadi ketika guru BK tidak ada di dalam satu sekolah, maka kepala sekolah selaku manajer itu pasti mencari guru yang pertama galak, ditakuti oleh siswa, dan dianggap mampu. Ini bagus sebenarnya, mampu menyelesaikan masalah. Dianggap. Nah, meskipun dia tidak paham apa itu BK, apa itu menyelesaikan masalah tanpa solusi. Iya. Ya kan, yang model-model seperti itu. Maka terjadilah satu fenomena di mana dalam satu sekolah itu biasa ada 3 guru BK, tidak ada satupun berlatar BK. Iya. Saya tidak akan sebut mapel, jangan nih. Iya. Artinya banyak mapel yang akan menjadi guru BK semua di sekolah itu. Iya. Nah, ketika nanti sudah nyaman di situ, wah enak ini 150 siswa langsung dapat 24 jam. Sedangkan kalau kita mengajar belum tentu dapat 24 jam. Nah, sedangkan guru untuk sertifikasi itu minimal 24 jam. Nah, ini sebenarnya pernah saya komentari sih di beberapa diskusi dengan guru, dengan pemangku kepentingan ya. Bukan pemangku istri tetangga ya. Jangan dipangku. Lain lagi ceritanya itu, Pak. Nah, ini ketika saya ceritakan seperti itu, saya bilang begini Pak, sebenarnya itu sistem juga yang mengikat kita ini sebenarnya. 24 jam itu yang mengekang kita. Bahwa harus 24 jam baru bisa sertifikasi. Ya, hitungannya begitu. Kalau guru BK kan 150 siswa aman dia. Aman. Walaupun tidak ada program-program lain. Tidak ada itu, yang penting sudah 150 orang siswa itu aman. Amannya gitu. Tanganannya jadi sudah pasti sertifikasi dia. Cair lagi. Ya. Kerja mau tidak kerja ataupun dia tidur saja di sekolah sama aja. Dia pasti dapat sertifikasi.
Nah, ini sebenarnya perlu dipikirkan oleh pemangku kebijakan. Mereview itu boleh. Ya. Kita review kembali kebijakan itu. Kenapa? Karena ini betul-betul menyandra situasi kita. Apalagi kalau siswa tahu. Misalnya toh, pasti saya naik. Nah, kan begitu. Iya. Sekolah butuh siswa. Iya. Jadi apa? Ada dua yang berimplikasi kan, dana bos sama sertifikasi. Itu. Dana bos berapa juta itu per siswa kalau di SMA? 1 juta per kepala. Nah ini yang Pak. Ini yang perlu ditinjau kembali. Makanya kadang juga, ini kan musimnya ini. Iya. Rapat penaikan kelas. Nah, pasti naik anak-anak. Tidak juga sih. Kalau di sekolah saya ya, sekolah ada yang tidak. Ada yang tidak. Memang ketika dia memang parah sekali begitu, parah sekali ya. Dari segi mungkin kenakalannya begini. Saya kehadiran. Bukan sih, ya. Kehadiran. Ada 3 itu kalau. Betul. Jadi kadang kehadiran ini yang paling parah sebenarnya, apalagi kalau siswa sudah paham sekali itu sistem. Sudah dikestop. Dia akan memanfaatkan situasi itu. Iya. Makanya ketika guru BK hadir di sekolah baru dia tidak berlatar belakang BK, dikhawatirkan sih dia tidak bisa memahami individu secara utuh layaknya seorang guru BK. Iya. Kan dia misalnya dia guru mapel, dia pahamnya pedagogi kepengajaran. Iya. Pedagogi kelas. Iya. Sedangkan kita kan kita profesionalnya itu pahamnya tentang kepribadian, bagaimana perkembangan individu, lifespan development. You know what I mean? Yes. Ya. Yes, I get it. Itu keunggulannya begitu. Tapi ya kembali lagi langka sekali guru BK. Jadi kita guru BK ini sangat istimewa ya. Karena kelangkaannya itu. Ya, Mas menjadi istimewa karena dia langka. Iya. Dan ya, terkait dengan idealnya guru BK, apa saja sih yang harus dikerjakan di sekolah? Idealnya seperti apa? Ya, enggak ada sebenarnya guru BK yang sanggup sampai ke titik itu. Iya. Karena ketika misalnya dia ingin mengambil satu keputusan, artinya keputusan yang sifatnya profesional, ada saja faktor X yang akan mengganjal itu. Iya. Ya, datangi keluarganya, neneknya, sepupuna, 1/2 kalinya itu. Iya. Ya, itu yang begitu-begitu itu. Kalau datang, ya ini banyak ya. Saya kadang memahami situasi itu sebagai pendekatan keluarga saja. Tapi idealnya kalau guru BK itu dia melakukan need assessment di awal semester. Ya, awal semester. Assessment. Malah kalau saya itu biasanya ada namanya istilahnya, saya istilahkan evaluasi tengah semester. Evaluasi tengah semester. Bagaimana perkembangan itu? Iya. Oh, siap. Ya. Kemudian ketika dia memiliki panduan yang jelas, memberikan bimbingan, RPL maksud saya, satlan lah, minimal satlan yang sederhana bentuknya itu. Kemudian dia mampu melaksanakan konseling individual minimal 3 itu. Iya, minimal 3 itu ya. Konseling individual yang betul-betul konseling. Bukan yang mensidang anak-anak itu. Bukan hanya sekedar ceramah. Iya, konseling ya. Lebih banyak nasihatnya daripada semua guru bisa kalau ceramah. Iya. Makanya apa istilahnya itu? Guru gembul itu kan bilang begini. Iya. Kenapa guru itu dipandang rendah? Ya memang karena tidak berkompeten. Indikatornya apa? Begini, kira-kira kalau ada dokter hari ini disuruh jadi guru, bisa tidak dia mengajar tentang kedokteran itu? Pasti bisa. Pasti bisa.
Kalau ada misalnya manajer di sebuah perusahaan teknik, Iya. dia bisa mengajar teknik enggak? Pak bengkel, Ah. Pak bengkel motor lah, Iya, iya. disuruh ajar anak-anak Pak bengkel motor, pasti dia bisa. Bisa. Itu yang paling sederhana. Iya, iya, iya. Iya. Nah, orang bisa. Tapi guru bisa tidak menjadi dokter? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Iya, 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 iya. kesimpulannya adalah Iya. guru harus memperlihatkan diri, apalagi guru BK, bahwa dia mampu melakukan sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan. Iya, iya, iya. Pak. Itu toh. Iya. Berasap-asap nih mulutku, Tidak semua guru BK itu Ada ciri khasnya lah ciri sebagai guru BK, khasnya, toh. ada ciri khasnya. Harusnya begitu. Iya, harusnya seperti itu. Kalau guru BK di sekolah hanya melakukan nasihat, Ya. semua orang bisa. Semua orang bisa. Iya, 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 iya. Kalau nasihat je. Semua orang bisa. Tapi kalau konseling, Konseling ini ada tekniknya. iya. Tekniknya. Terutama kalau di kurikulum Merdeka itu konseling itu lebih diarahkan ke segitiga restitusi. Iya, iya. Reality terapi teknik WDEP itu. Itu yang banyak sekarang. Itu. Oke. Dan itu sangat Saya dari tadi mau minum menambah kopi hasanah nih. ilmu pengetahuan kita terkait dengan Sebentar. bagaimana Kapan dulu? idealnya guru bimbingan konseling. Dan sisa kita dua nih. lanjut dulu ke Pak Silmi Kahpa yang cakep dan karismanya nggak hilang seperti itu. Iya. Beliau adalah guru SMK 2 Makassar ya. SMK 7 Makassar. Dan sangat pengalaman juga di bidangnya, saya akui karena saya seangkatan di Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Dan bagaimana Pak terkait dengan fenomena sekarang ini yang sangat membuat kita sebagai guru bimbingan konseling sangat tidak enak melihat fenomena ini karena Betul. Iya. Oke, yang pertama ya. Jadi kita secara lepas saja. Iya, Tadi juga betul. sudah dibahas sama yang lebih senior sebenarnya Iya, Pak Edil iya. tadi. Jadi saya cuma hanya ingin menambahkan saja. Iya, Karena iya. kan pengalaman saya cuma 2 tahun lebih saja. Awalnya saya kan di Bosowa. School di Makassar. Pindah ke SMK 7. SMK 7. Juga merasakan bahwa bukan hanya kita sebagai guru BK yang memandang fenomena itu, tapi orang juga berpikir, orang lainnya, Iya, guru-guru lain, Iya. bahwa mindset yang terbangun adalah guru BK itu orang yang bisa dikatakan polisi sekolah. Polisi Yang sekolah, yang iya. terbangun ya, Iya, dari iya. dulu yang terbangun. Faktornya apa? Yang pertama adalah guru BK yang di-BK-kan. Iya, iya. Yang kedua adalah guru BK yang selama kuliahnya tidak memperhatikan perkuliahan. Oh, iya. Itu Iya, juga yang paham. membangun itu. Kalau menurut saya yang saya lihat Iya, iya, seperti itu. Ya, selama jadi mahasiswa BK tidak survive, Iya. tidak mengumpulkan pengembangan diri atau aktualisasi diri sebagai guru BK. itu yang tidak tahu ke depannya ketika Ya, sudah itu juga ditempatkan. itu juga yang akan mengganggu citra guru BK. Iya, Toh, iya, akan paham. merusak citranya Iya. sebenarnya. Tapi Iya. yang paling banyak kemungkinan banyak yang rata-ratanya adalah guru BK yang di-BK-kan. Guru BK yang di-BK-kan. Ya, seperti itu. Iya, iya. Guru-guru Iya, yang di-BK-kan. Oh, guru yang di-BK-kan. Ya, guru yang di-BK-kan. Nggak sesuai backgroundnya. Iya, seperti betul. itu. Sesuai backgroundnya. Iya, iya. Tadi juga sudah jelaskan sama Pak Edil sebenarnya. Iya. Kenapa seperti itu? Karena memang kebutuhan, Iya, seperti iya. itu. Dan mereka punya kriteria, Iya. kepala sekolah punya kriteria bahwa harus galak, penyelesaian Iya, iya, masalah dan iya. segala macamnya. Padahal yang seharusnya kan tidak seperti itu. Iya. Tapi bagaimana guru BK mampu untuk membantu wakil kepala sekolah kesesuaian lah. Iya, iya. Bagaimana untuk menegakkan aturan-aturan di sekolah. Iya, iya. Tapi tidak dalam ranah untuk itu tadi sebagai polisi sekolah. Iya. Seperti itu. Itu yang menjadi kesalahan berpikirnya lah guru-guru Iya, lain. betul. Nah, itu yang menjadi bumerang untuk kita juga, guru-guru BK yang sebenarnya masih muda. Iya. Itu kan terperangkap di situ di pikiran betul. guru-guru lain. Terperangkap kita. Karena dari dulu mindsetnya begitu. Karena apalagi dia senior daripada apalagi kita. kita juga tidak enakan. Tidak enakan. Itu yang saya rasa, itu yang saya rasa. Kita rasa sekarang ya. Iya. Bukan lagi senior. Double nior dia. Double nior yang seperti itu. Ya, Jadi seperti itu itu ya. terperangkap pikirannya mereka, kena nih yang junior-junior. Wah, harus bikin Mengikuti yang junior. Iya, kita tidak enakan juga seperti itu. Tapi ada beberapa hal memang yang perlu kita harus paksakan untuk benar-benar seperti ini harusnya. Seperti itu. Iya, ada. Iya, karena kita juga tidak enak masa kita akan melanggar etika-etika toh sebagai Iya, profesi iya. kita. Kasih coba itu sabun nih.
Betul, Pak. Seperti itu. Iklan Iya. ya. Iya, ya. Seperti itu yang saya juga berbicara tentang pengalaman ini selama saya di sekolah ya. Ya. Seperti itu. Praktisi kita ya. Jadi kan saya ini dari S1, kemudian pengalaman saya itu hanya PPL di sekolah, dan kemudian lanjut lagi ke S2 akhirnya teori. Jadi Teori saya dari terus, S1 ke S2 itu teori. Jadi saya ini dalam pemikiran selalu ideal. Katanya tidak tahu, belum tahu bagaimana sih fakta di lapangan. Katanya tidak sesuai teori. Katanya seperti itu. Ya. Dilanjut lagi ya tadi terkait dengan itu. Sebenarnya dan seharusnya sebenarnya kita sebagai guru BK yang betul-betul ingin mempraktekkan atau mengaplikasikan semua teori yang kita pelajari langsung ke praktisnya. Memang ada orang berpikir bahwa kok ada yang berbeda, maksudnya ada yang kita lakukan teknik tapi di lapangan itu tidak dapat seperti itu. Nah, tapi saya berpikir bahwa sebenarnya sudah cocok semua teori. Cuman dari segi tahapan mungkin akan betul-betul kita harus lakukan. Tapi ingat bahwa semua orang berbeda. Semua mahasiswa ini berbeda-beda cara penanganannya seperti itu. Ada orang berkata bahwa kita punya topeng masing-masing lah. Jadi misalkan topeng saya ke Mirdan seperti ini, mungkin saya berbeda sikap ke orang lain. Itu juga guru BK harus mampu menganalisis. Menurut saya seperti itu. Nah, harus mampu menganalisis, oh ini anak butuhnya seperti ini. Nah, itu tadi yang menjadi juga ciri khas dari guru BK adalah bagaimana need assessment. Ada assessment yang dilakukan seperti itu. Awal semester. Assessment tes dan non tes. Yang pengumpulan data, kira-kira kebutuhan anak seperti apa. Ada AKPD, ada sosiometri, ada daftar cek masalah. Itu yang menjadi perbedaan. Itu yang jarang digunakan guru BK yang. Dan seharusnya seperti itu, kan? Harusnya. Nah, idealnya. Yang membedakan. Jadi nanti ulang datanya anak seperti apa. Tadi dia pembacaan karakter, bagaimana hubungan sosialnya anak. Karena BK bukan hanya sekedar menegakkan aturan-aturan di sekolah, tapi dia mampu untuk menangkap dan mengumpulkan informasi terkait dengan kebutuhan siswa dan lingkungan. Seperti itu. Karena menurut saya tujuan BK itu untuk memandirikan peserta didik. Seperti itu. Itu tujuan bimbingan konseling. Menurut saya yang saya dapat, yang saya ketahui selama ini. Yang saya pahami juga seperti itu. Itu yang penting sekali sebenarnya. Jadi harusnya bukan hanya guru BK yang untuk mengubah itu mindset itu, tapi stakeholder yang ada. Mulai dari mungkin kepala dinas mungkin, pusat sampai turun ke kepala sekolah dan guru-guru lain. Itu yang mengubah sebenarnya citra guru BK juga itu. Bukan hanya sekedar guru yang di-BK-kan, tapi mindset yang dari dulu yang terbangun terperangkap di situ. Itu yang menjadi yang merusak citranya terkait dengan citra guru BK. Karena kurangnya guru bimbingan konseling dan teman-teman di Sulawesi Tengah ini selalu mengatakan apa sih kerjanya guru bimbingan konseling? Ada guru bimbingan konseling dan tidak ada guru bimbingan konseling. Sama saja katanya. Aduh. Itu tugasnya kita sebagai mahasiswa pasca sarjana. Ada guru BK dan tidak ada guru BK di sekolah, sama saja dia bilang, padahal sangat berpengaruh kalau di program-program ini terbangun. Idealnya program ini terbangun sangat jauh banyak berbeda. Sekali layanan BK ada bimbingan kelompok dan di aturan Permendikbud yaitu terkait dengan BK itu nomor 111 ya Pak? 111 tahun 2014. Nah, itu ada aturan tentang bimbingan konseling seperti ini. Di situ seperti apa bunyinya diatur itu? Terkait dengan tupoksi guru bimbingan konseling. Sudah jelas, sudah ada. Jadi guru bimbingan konseling ini berarti tidak abal-abal seperti itu, karena ada dalam undang-undang. Ada kode etik lah, ada alurnya lah. Seperti itu. Kenapa itu biasa di sebelah? Cuman tidak dikenal oleh masyarakat. Nah, itu yang sebagai tugasnya sebenarnya kita juga, pertanggungjawaban kita betul. Untuk menampakkan itu sebagai mahasiswa BK oleh program pasca sarjana. Apalagi ongoing magister ini. Magister ini amin. Ongoing magister. Mungkin ditutup dulu. Closing statement dulu buat Pak Edil. Closing statement Pak Edil. Pandi Hairul juga belum. Pandi Hairul. Nanti kenapa itu bem-bem tadi sisa 1, sisa 2? Dari Pak Edil closing statementnya buat ternyata masyarakat. Belum saya minum sekali juga ini Pak. Kita kasih gabung saja. Para guru-guru khususnya di Indonesia ini, closing statement. Ya. Apa ya?
Untuk orang tua, Ya. ya, bekerja samalah dengan guru BK. Ya, jadi anak-anak Anda itu jangan dilepas liarkan. Lepas liarkan maksudnya ya terserah sekolah ya, itu urusannya sekolah mau mendidik, tidak. Ya, jadi harus tetap ada kontrol dari orang tua, terbuka dengan guru BK, karena guru BK itu adalah partner Anda dalam hal pendidikan karakter anak di sekolah. Iya, ya. Meskipun guru lain juga begitu. Cuma guru BK inilah yang biasanya paling paham, paling tahu ya. Malah kadang saya ada siswa itu sepertinya saya lebih paham masalahnya dia daripada orang tuanya. Orang tua bekerja sama dengan guru BK. Kemudian pemangku kepentingan lakukanlah kembali review atas kebijakan yang mendekap kita untuk bisa bereksperience lebih banyak tentang pendidikan di sekolah. Intinya kita butuh formulasi baru tentang apa istilahnya ini? 24 jam itu. Ya. Dan juga untuk perlindungan terhadap guru. Ini sebenarnya tadi saya lupa bahas ya. Karena guru BK juga kadang merasa takut dalam mengambil satu kebijakan. Kita dalam SOP kita tidak ada bisa bilang kekerasan, tidak ada. Ya. Hanya saja ada situasi yang kadang ditafsirkan berbeda oleh sebagian teman-teman kita. Iya. Ini tidak bisa saya jelaskan secara rinci. Hanya saya begitu. Intinya ketika Anda mandi di pantai jangan minum airnya karena itu asin sekali. Oke, terima kasih. Itu closing statement dari Pak Edil yang sangat luar biasa, menambah hasanah ilmu pengetahuan kita karena beliau sudah tidak diragukan lagi terkait dengan pengalamannya di bidang bimbingan dan konseling. Dan terakhir dari Kak Silmi yang sangat luar biasa, cakep dan karismanya nggak hilang, disingkat Cakalang. Oke. Dan masih jomblo. Silakan Cakalang. nanti komen. Oke, saya persilakan. Closing ya. Cukup singkat sebenarnya. Tadi sudah disampaikan juga secara terperinci sama Pak Edil ya. Saya cuma ingin semua stakeholder pendidikan lah, mulai dari pusat sampai paling bawah, mungkin orang tua atau wali, itu saling bekerja sama, berkolaborasi lah. Sesuai dengan alurnya seperti itu, supaya apa yang kita harapkan, tujuan yang ingin kita capai itu dapat tercapai. Seperti itu. Saya kira seperti itu saja. Jadi sudah ada aturan, sudah ada mungkin kebijakan-kebijakan yang mungkin akan direview kembali. Tapi saya kira ya semua orang ingin dan berharap apa yang terbaik, apalagi untuk anak mereka. Seperti itu. Jadi semua berkolaborasi saja. Seperti itu. Saya kira seperti itu saja. Kolaborasi. Iya. Ya betul. Kolaborasi. Dan memang ada di aturan bimbingan konseling yang harusnya kolaborasi seperti itu. Di aturan di Permendikbud tahun nomor 111 tahun 2014 ada kolaborasi. Oh, ada tulisan kolaborasi. Itu untuk guru bimbingan konseling seperti itu. Dan ya itu saja ya. Iya, saya kira seperti itu. Anu juga sebenarnya masalahnya guru BK, baik dia asli guru BK maupun KW. Iya. Dia merasa tidak efektif itu teknik konseling. Ya, itu yang banyak orang guru BK berpikir, kenapa ini? Apapun masalahnya, nasihat solusinya. Padahal ini ada loh teknik-teknik. Persoalannya sebenarnya bukan tekniknya yang salah. Orangnya yang tidak tahu terapkan. Tahapannya, proses tahapannya bagaimana, diagnosis juga, maksudnya sampai ke penggunaan treatment. Kalau kita guru BK dan berhasil satu kali saja Anda berhasil lakukan misalnya SFBC itu, enak sekali kita rasa. Betul. Iya, kayak plong itu nah. Kayak apa ya? Kayak bilang berhasil. Bangga ki. Kita merasa nyaman dengan itu. Brief counseling, solution focus brief counseling. Terus berfokus pada konseling. Iya, solusi berfokus pada konseling. Singkat berfokus pada solusi. Pada solusi. Iya, itu. Konseling singkat berfokus pada solusi. Oke.
Dan sekian dan terima kasih. Ini sangat luar biasa podcastnya menambah hasan ilmu pengetahuan kita. Dan salam dari kaki Gunung Latimojong, Desa Karangan. Desa Karangan. 1800 mdpl. 1800 yang sangat dingin. Dan jangan lupa kalau berkunjung di Sulawesi Selatan, jangan lupa naik di sini yang sangat keren.